selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Lama kita nggak berjumpa. Kita masih berjumpa di ibadah hari Minggu pelayanan anak, tapi secara online. Kangen? Kangen kan? Juga kangen kita bertemu bersama, beribadah bersama. Nah, sekarang Kak Erik nggak sendirian hari ini. Pagi hari ini Kak Erik ditemani oleh kakak yang cantik. Kak siapa? Kak Cika. Kak Cika. Hai Kak Cika. Halo adik-adik. Nah, kita kembali pada kita. Tapi sebelumnya kita menyanyi dulu lagu Halo Halo Hello Hello Hola Hola. Siap? Mari kita nyanyi. Sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah tadi dinyanyikan lagunya tapi dengan gaya berpasangan ya. Dia kayak ke Kak Cika ya, oke? Siap? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kamu senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah, adik-adik, kita sudah nyanyi lagu Halo Halo Hello Hello Hola Hola. Sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kita mau saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Nah, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 177, Di Pintumu Ku Datang. Buka pintumu ku masuk.
kita membuka ibadah kita, mari satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau begitu baik pada kami semua. Tuhan, pada kesempatan hari ini, walaupun kami masih bertemu secara online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan beserta dengan kami, karena klien dan juga adik dan beserta orang tua di rumah. Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah ini. Tuhan berkati, Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca Mazmur pujian. Sudah siap kitabnya? Ya, kita akan buka dari Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan 5. Oke, Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai dengan 5. Kita akan baca pembalasan. Carrie akan membaca bagian yang mencolok keluar, sedangkan adik-adik beserta dengan Kak Cika akan membaca kalimat-kalimat yang mencolok ke dalam. Oke, siap ya? Carrie mulai. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Nah, adik-adik, kita sudah membaca Mazmur berbalasan, Mazmur pujian. Sekarang kita mau menyanyikan pujian lagi buat Tuhan dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita sudah bersyukur kepada Tuhan. Kita mau masuk dalam ibadah minggu ini yang nanti akan dilayani oleh anak tanggung oleh Kakak Sance, anak kecil oleh Kak Erli, dan anak TK oleh Kak Peggy. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat baik, terima kasih untuk bimbingan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan mendengar cerita dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau pimpin kami semua, anak-anak-Mu, untuk dapat memperhatikan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus juga memberkati setiap kakak yang akan memimpin dan menceritakan mengenai firman Tuhan ini. Tuhan berkati mereka. Ada Kak Sance, Kak Peggy, dan juga Kak Erli. Tuhan berkati mereka sehingga apa yang akan mereka sampaikan adalah kebenaran yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, itulah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, apa kabar? Senang sekali kakak bisa bertemu lagi dengan adik-adik di ibadah minggu pelayanan anak GPIB Kelapa Gading. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, berarti Alkitabnya juga sudah disiapkan ya adik-adik ya. Nah, kita akan membaca dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Beginilah firman Tuhan, pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia.
Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak pada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kakak mau bertanya, adik-adik pernah nggak membantu temannya adik-adik pada saat sedang dalam kesusahan? Misalnya gini nih, waktu adik-adik masih sekolah offline ya, pasti kan ada jam istirahat ya. Nah, pada saat itu kan anak-anak di sekolah waktunya makan atau jajan. Nah, pada saat itu temannya adik-adik ini tidak membawa makanan dan pastinya mereka nggak bisa makan ya. Nah, adik-adik memberikan makanan adik-adik kepada temannya yang tidak bawa makanan itu, atau adik-adik memberikan jajanan lah atau makanan untuk dia makan. Nah, itu yang akan maksud. Nah, kalau adik-adik pernah melakukan itu, berarti adik-adik sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, adik-adik tahu kan bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Tuhan itu Maha Penyayang. Kita sebagai umat Tuhan harus meneladani sikap Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dan yang paling utama adik-adik yang Tuhan Yesus lakukan buat kakak dan adik-adik, yaitu Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya itu dengan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kakak dan juga adik-adik dan semua umat manusia. Nah, untuk saat ini pembacaan kita menceritakan bahwa pada saat zaman Rasul Paulus ada dua jemaat yang pernah dilayani oleh Rasul Paulus, yaitu jemaat di Korintus dan jemaat di Makedonia. Kalau jemaat di Korintus, jemaat yang terdiri dari orang-orang yang hidupnya berkelebihan, berkecukupan, tapi mereka selalu hidup untuk dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain. Berbeda dengan jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia adalah jemaat yang kesulitan juga, mereka hidupnya penuh dengan keterbatasan. Tapi ketika mereka mendengar ada jemaat-jemaat lain yang susah, yang membutuhkan pertolongan, jemaat di Makedonia langsung memberikan pertolongan, memberikan bantuan tanpa disuruh atau tanpa dipaksa. Berbeda dengan jemaat di Korintus, mereka ketika mendengar jemaat lain yang sedang dalam kesulitan tidak membantu, mereka tidak peduli dengan orang yang sedang berkesusahan. Nah, ini hal yang diingatkan oleh Rasul Paulus untuk kita harus berperilaku sama seperti dengan jemaat di Makedonia. Nah, adik-adik, kita akan menyaksikan satu video yang menceritakan tentang seorang ayah dan seorang anak. Untuk kelanjutannya kita saksikan bersama video ini. Karongguni. Thank you. He was poor and unsuccessful, despite working harder than all my friends' fathers. I didn't think he was very smart.
Here's your pocket money. Here's a bit of extra. Time to pay your taxes. From you. It's from me. Why are we not rich? Who says we are not rich? Being rich is not about how much you have, but how much you give. And somehow, when you give, you'll be happier. I wasn't happy. I didn't want to be poor like my father when I grow up. I knew I wanted to be more successful than my father. Call me when you need more money. Are you coming back for reunion dinner this year? No, I'm not coming home this year. Yeah, new job here. Maybe after New Year, we'll see. Yeah, I'm really busy now. Okay, bye. Thank you for coming, Mr. Lim. I found this letter saying that I've been donating money to the community chest. There must be a mistake. I'll explain later. There's someone who would like to meet you. Come with me. Thank you for coming, Mr. Lim. Well, your father has told us a lot about you. Your father, he always makes us forget about our problems and reminds us about our dreams and hopes. But the kids here, they all miss him, and he's the only one who can bring a smile on their faces. And I remember there's this boy. He was really depressed and he didn't go to school. Basically, he's given up on life. But your father, he read to this boy regularly. This boy has now grown up to be a really useful person. Your father could have retired comfortably, but he chose to continue working so he can help even more people. He was a selfless man. It's just that he didn't tell anyone about his sickness. Mr. Lim, I've been trying to reach you. This is for you, in recognition of your donations. Yes, my name. But I didn't donate. It's your dad. He didn't want you to know. It's from you. It's from me. On my father's birthday, I will celebrate his life as he would have wanted it. I could almost hear him say, Being rich
is not about how much you have, but about how much you can give. Adik-adik, firman Tuhan yang kita sudah dengar hari ini mengajarkan kita untuk pertama, kita harus meneladani dan meneruskan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kita sebagai umat manusia, yaitu kita harus mengorbankan atau memberikan kehidupan kita juga untuk orang lain. Yang kedua, kita harus membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Itu kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Yang ketiga, ketika kita memberi atau membantu orang lain, tidak akan membuat kita menjadi kekurangan. Jadi adik-adik, itu 3 hal yang harus adik ingat di dalam kehidupan adik-adik dan juga untuk kakak. Hari ini kita harus hidup untuk menjadi berkat juga bagi orang lain. Adik-adik, untuk tugas minggu ini, kakak mau adik-adik melakukan suatu perbuatan yang baik. Misalnya, adik-adik punya barang atau misalnya pakaian yang layak pakai, yang adik-adik sudah tidak pakai lagi, adik-adik bisa berikan kepada orang yang membutuhkan. Atau misalnya di rumah adik-adik sering ada lewat pemulung atau orang-orang yang minta-minta. Nah, adik-adik berikan makanan atau minuman, sekedar membantu untuk mereka bisa makan dan mereka bisa minum. Nah, itu adik-adik tugas untuk minggu ini ya. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Adik-adik tetap mengikuti IMPA. Adik-adik tetap jaga kesehatan, mencuci tangan, dan memakai masker kalau ada di keluar rumah ya. Oke adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Domba kecil hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Domba kecil, domba kecil. Nah, adik-adik bagaimana? Sudah dengar firman Tuhan? Nah, coba jalankan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, saling membagi, saling menolong sama kita. Nah, kita akan masuk dalam persembahan dan kita akan menyanyikan lagu. Menutup juga sekaligus kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. 3 ayat ya. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Ku kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri apabila
banyak, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Nah, jadi kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita masuk dalam berdoa persembahan dan juga sekaligus doa penutup. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat Tuhan yang telah berikan. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan yang telah kami berikan. Biarlah persembahan ini menjadi bagian dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan menutup ibadah ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati setiap orang, adik yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal dengan akhir. Orang tua yang mendampingi dan seluruh keluarga yang juga mungkin mendampingi. Tuhan berkati mereka semua. Dan setiap kakak layar dan setiap memimpin cerita pada hari ini Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Walaupun kami masih jauh, masih saling jauh, jarak jauh untuk beribadah, tapi kami yakin percaya Tuhan beserta dengan kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami mempersilakan seluruhnya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.